Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Firdiansah, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang toharoh. Secara etimologi, toharoh berarti bersih dan jauh dari kotoran-kotoran, baik yang kasat mata ataupun yang tidak kasat mata, seperti aib dan dosa. Kata toharoh sendiri berasal dari kata taharah, ya taharuh, tahuran, taharatan, yang berarti suci. Pengertian tersebut digambarkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, jika kamu junub berhadas besar, maka bersucilah. Quran Surat Al-Maidah ayat 5, Surat 6. Kemudian secara etimologi, at-taharah adalah bersih atau suci dari najis, baik najis faktual semisal tinja maupun najis secara hukmi, yaitu hadas. Dalam buku fikih ibadah yang ditulis oleh Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sahed Hawas juga menyebutkan definisi selain bahwa toharoh adalah sifat hukmiyah yang diperolehkan karenanya segala sesuatu yang dicegah oleh hadas atau yang mendukung hukum menjijikan. Menurut istilah fikih, toharoh adalah menghilangkan hadas atau najis yang menghalangi sholat dan ibadah-ibadah sejenisnya dengan air, atau menghilangkan hukumnya, hadas dan najis, dengan tanah. Dengan kata lain, toharoh adalah keadaan yang terjadi sebagai akibat hilangnya hadas atau kotoran. Toharoh dari najis dan hadas. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pada pengertian toharoh, yakni suci atau suatu keadaan di mana hadas dan kotoran sudah hilang. Selanjutnya adalah pemahaman mengenai najis dan hadas, di mana kedua hal tersebut merupakan hal yang menjadi penyebab wajibnya toharoh atau bersuci. Najis adalah suatu kotoran seperti darah, tinja, dan kotoran hewan. Sedangkan hadas adalah keadaan yang menghalangi seseorang dalam melakukan sesuatu yang diwajibkan Allah dan juga sunnah Rasul. Secara garis besar, najis dibagi menjadi dua, yaitu najis hakiki dan najis hukmi. Najis hakiki adalah kotoran yang menghalangi keabsahan sholat tanpa ada keringanan, seperti darah dan kotoran manusia. Sedangkan najis hukmi adalah hadas kecil yang harus dihilangkan dengan wudu dan hadas besar dihilangkan dengan mandi. Ada beberapa jenis media yang digunakan untuk bersuci. Air terbagi menjadi beberapa macam, yakni air mutlak, air mustalmal, air yang berubah karena benda suci, dan air yang bertemu dengan najis. Air mutlak status hukumnya adalah suci mensucikan. Maksudnya adalah air tersebut suci di dalam dirinya sendiri dan mensucikan yang lain. Air mustakmal merupakan air yang menetes atau terjatuh dari anggota tubuh yang berwudu dan mandi. Status hukum air mustakmal adalah suci. Sama halnya dengan air mutlak. Status kesucian ini ditetapkan berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Jambir bin Abdullah. Ia berkata, Rasulullah datang menjengukku ketika aku sakit dan tidak sadar diri. Kemudian beliau wudu lalu meneteskan air wudunya kepadaku. Kemudian aku sadar. Cara toharoh dari hadas. Hadas besar, cara mensucikannya yaitu dengan mandi wajib. Hadas kecil, cara mensucikannya cukup dengan berwudu atau tayamum. Najis berlaku kepada pemakai, badan,
dan tempat untuk bersuci benda yang terkena najis. Terlebih dahulu harus kita ketahui macam-macam najis. Najis mughalazah, tebal, yaitu najis anjing. Benda yang terkena najis ini hendaklah dibasuh 7 kali dan salah satu di antaranya hendak dibasuh dengan air yang dicampur dengan tanah. Najis mutawassitah, pertengahan. Najis ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu najis hukmiyah dan najis aniyah. Najis hukmiyah sudah hilang. Najis hukmiyah, najis yang kita yakini adanya, meskipun zat, bau, rasa, dan warna sudah hilang. Cara mencucinya cukup mengalirkan air di atas benda tersebut. Najis aniyah, najis yang masih ada zat, bau, dan warnanya. Cara mencucinya pun dengan menghilangkan zat, bau, rasa, dan warnanya. Istinja. Istinja juga merupakan salah satu cara toharoh dari hadas kecil. Istinja berarti mencuci tempat keluar kotoran dari satu jalan, kobul, depan, dan dubur, belakang, atau mengusap dengan batu dan semisalnya. Menurut Rahman Ritonga, dalam bukunya, beliau menyatakan bahwa istinja adalah membasuh dengan air atau menyapu dengan batu. Secara khusus, membersihkan najis dengan batu atau benda-benda keras selainnya disebut dengan istinmar, dan hukum keduanya wajib menurutkan jumhur ulama. Wudu. Wudu perintah wajib, bersama dengan perintah wajib sholat 5 waktu. Secara etimologi berarti kebersihan. An-nadhafah. Kamil Musa mendefinisikan wudu secara terminologi yang sifatnya nyata, suatu perbuatan yang dilakukan dengan anggota-anggota badan yang tertentu, yang dapat menghilangkan hadas kecil yang ada hubungannya dengan sholat atau ibadah lainnya yang berhubungan dengan Allah. Hukum beberapa wudu menurut anggota Hanifah. Fardu yaitu bagi orang-orang yang berhadas apabila hendak melaksanakan sholat, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Dan bagi orang yang menyentuh Al-Quran, walaupun satu ayat yang tertulis pada selembar kertas, wajib, yaitu untuk tawaf di sekeliling Ka'bah. Wudhu sunat. Pertama, membaharui wudhu setiap akan melaksanakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Syarat-syarat wudhu. Islam, mumayyiz, tidak berhadas besar, air suci mensucikan, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Rukun wudu. 1. Niat membasuh muka. Rukun wudu. Niat membasuh muka, membasuh 2 tangan sampai siku, menyapa sebagian kepala, membasuh 2 telapak kaki, dan tertib. Hal-hal yang membatalkan wudu. Keluarnya suatu dari 2 jalan atau salah satunya hilang akal. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Dan tidur. Tayamum. Tayamum ialah mengusapkan tanah ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat. Tayamum adalah penggantian wudu atau mandi sebagai ruksah, keringat, untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa uzur. Uzur karena sakit. Kalau ia memakai air bertambah sakitnya atau lambat
sembuhnya menurut kedokteran karena dalam perjalanan karena tidak ada air. Syarat tayamum. Sudah masuk waktu sholat, tayamum disyariatkan untuk orang-orang yang terpaksa. Sebelum masuk waktu sholat, maka belum terpaksa. Sudah berusaha mencari air tetapi tidak ada sedangkan waktu sholat sudah masuk. Dengan tanah yang suci dan berdebu. Menurut Imam Syafi'i tidak sah tayamum selain dengan tanah, akan tetapi menurut pendapat imam yang lain boleh sah tayamum dengan tanah atau pasir. Hikmah dan filosofi toharoh. Sejatinya semua perbuatan yang bernilai positif akan mendatangkan manfaat tersendiri. Terlebih-lebih jika perbuatan tersebut adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pastinya bernilai ibadah, seperti toharoh. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 surat 22 yang artinya, dan Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan membersihkan diri. Toharoh merupakan salah satu syarat untuk melakukan ibadah kepada Allah. Kesucian tidak hanya berarti suci dari haid, tetapi juga suci dari najis dan kotoran batin, seperti kesucian dari perbuatan keji dan kesucian dari akhlak yang tercela. Kesimpulan dari pembahasan toharah. Secara etimologi, toharoh berarti bersih dan jauh dari kotoran-kotoran, baik yang kasat mata ataupun yang tidak kasat mata, seperti aib dan dosa. Kata toharoh sendiri berasal dari kata taharoh, yathuru, tahuran, taharotan, yang berarti suci. Secara etimologi, at-taharoh adalah bersih atau suci dari najis, baik najis faktual, semisal tinja, maupun najis secara hukmi, yaitu hadas. Dengan kata lain, toharoh adalah keadaan yang terjadi sebagai akibat hilangnya hadas dan kotoran. Itu saja penjelasan dari saya. Jika kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.